Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan membuatkan sebuah skenario ya guys ya, untuk memberikan overview yang lebih jelas kepada kalian mengenai siapa sih yang paling terbantu secara ekonomi kalau bisa pindah ke Kanada. Gue buatkan skenario ini berdasarkan beberapa asumsi standar ya. Jadi disclaimer bahwa gue lakukan ini berdasarkan research gue pribadi. Tentu saja tiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Jika kalian ada pendapat yang berbeda, tolong tulis di komentar di bawah ini. Kita harus akui bahwa secara ekonomi, orang yang terbantu sekali secara ekonominya kalau pindah ke Kanada itu ialah mereka yang mempunyai minimum wage di Indonesia guys. Nah, seperti kita ketahui, minimum wage di Jakarta tentu saja sangat berbeda jauh dengan di Toronto. Nah, gue nggak tahu nih saat ini UMR di Jakarta udah berapa, tapi gue ingat waktu lagi mau berangkat ke Kanada, itu UMR udah sekitar 3 jutaan. Nah, sekarang ini di Ontario di 2022 minimum wage-nya itu $15 per jam, guys. Dan gue mau share kepada kalian bahwa sebenarnya kalau dengan UMR saja, suami dan istri, kalau misalkan suami dan istri saja belum punya anak, dengan gaji UMR itu bisa mempunyai mobil dan bisa beli mobilnya baru terjangkau. Dimana gua rasa kalau dengan UMR di Indonesia, suami dan istri, tentu saja akan berat sekali jika mempunyai sebuah sedan yang cukup mewah ya, kalau untuk ukuran di Indonesia, yaitu mobil Honda Civic. Gua nggak di-endorse ya guys ya, cuman gua menggunakan asumsi yang standar karena Honda Civic merupakan salah satu mobil yang terlaris di Kanada ini guys. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk bisa lebih mengerti mengenai skenario gambarannya itu, gua akan buatkan dalam bentuk slideshow ya. Tonton videonya sampai habis. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong untuk subscribe, like, komen, dan bantu share ya ke teman-teman yang lain supaya channel ini bertumbuh dan bisa memberikan overview yang baik. Dan gue juga tetap semangat untuk membuat video ini guys. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga lewat IG ya, kontak ke gue di opini_Darwin. Oke, simak videonya sampai habis ya. Asumsi yang digunakan, 1. Suami dan istri bekerja full-time 40 jam seminggu. Yang kedua, upah minimum di Ontario yaitu $15 per jam. Ketiga, biaya hidup yang sederhana. 4. Income bisa naik dengan cara kerja overtime. Dalam perhitungan ini, overtime belum diperhitungkan. Dan yang kelima, ada income tambahan yang bisa didapat dari tax return. Standar skenario, pendapatannya itu, salary per minggunya itu $600. Didapat dari 40 jam kali $15. Lalu yang kedua, salary per month-nya menjadi $2.400, di mana $600 itu kita kali 4 minggu, dengan asumsi 1 bulan 4 minggu. Lalu berikutnya, salary setelah dipotong dengan tax, CPP, dan EI, asumsi $250 ya per potongannya, itu menjadi $2.150. Dan net bersihnya salary suami dan istri yaitu $2.150 dikali 2 orang menjadi $4.300 per bulan. Itulah income-nya per bulan. Nah, untuk biaya, asumsi menyewa basement yang 1 kamar. Dengan asumsi ini bukan berarti hanya 1 kamar kos-kosan, bukan. Tapi full basement 1 kamar, di mana ada 1 kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamu. Asumsi $1.200 per bulan. Dengan asumsi juga bahwa basementnya ini yang sederhana, bukan yang bagus, yang mewah. Lalu, untuk titisiman lipas, $156 dikali 2 orang, sehingga totalnya biayanya $312. Biaya groceries untuk makan dan lain-lain, $150 per minggu dikali 4 minggu menjadi $600. Nah, untuk cell phone, untuk data plan ini asumsi $50. $50 bisa mendapat yang paketnya sekitar 5 GB, telepon unlimited, dan juga SMS unlimited ya. Dikali 2 orang, $100 biayanya. Lalu utilities asumsi ternyata harus sharing dengan landlordnya. Electricity, gas, dan internet, pahit-pahitnya $150 deh.
Tapi biasa kalau sewa basement sebenarnya ini nggak termasuk. Cuman untuk konservatif dimasukin aja deh ya. Biayanya ada $150. Lalu kan setiap kita tentu saja mempunyai kebutuhan. Mungkin baju, pengen beli sepatu. Asumsi per bulan deh dialokasiin untuk yang suami $100 dan yang istri $200. Karena istri kan ada beli lagi kosmetik ya. Nah, jadi total $300 per bulan. Lalu berikutnya tentu saja berkaitan dengan entertainment dan refreshment. Kita juga perlu ya ada hiburan. Asumsi $100 deh per minggu dikali 4. Ya bisa aja buat nonton atau buat jalan-jalan kemana. Jadi sebulan $400. Nah total biayanya menjadi $3.062. Nah jadinya kalkulasinya secara keseluruhannya berapa yang bisa di-saving? Nah, tadi salary suami dan istri itu $4.300 dipotong dengan biaya $3.062, jadinya dapat saving $1.238. Nah, itu skenario yang standar, guys. Nah, bagaimana nih kalau ingin mempunyai sedan mewah? Nah, mobilnya itu kan Honda Civic. Di sini sih Honda Civic menjadi mobil biasa. Tapi kalau buat di Indonesia itu menjadi mobil yang mewah, bukan? Nah, untuk perhitungan pendapatannya asumsinya sama ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadinya net bersihnya salary suami dan istri itu $2.150 dikali 2 orang, jadinya $4.300 per bulan. Nah, untuk biayanya. Nah, biayanya pun sebenarnya sama untuk yang groceries, rent basement, cellphone, utilities, clothing ya. Asumsi sama. Nah, biaya tambahannya itu ialah yang gua lingkarin itu Honda Civic. Nah, ini dengan asumsi cicilan 84 bulan, guys. Nah, ini bisa dapat per bulannya kita bayar $358. Lalu ada lagi car insurance. Karena kalau nyetir di Ontario ini wajib mempunyai insurance. Nah, insurance-nya ini menjadi cukup mahal, $400 karena kita adalah newcomer. Dengan asumsi kita nggak pernah mempunyai driving history di US. Kita benar-benar murni dari Indonesia dan mendapatkan SIM di Ontario. Sehingga di awal-awal pasti pahit asuransinya, guys. Asumsi terburuk nih ya, $400 per bulan kalian harus bayar asuransi. Lalu tentu saja kita harus membeli bensin. Nah, asumsi bensin itu $50 per minggu dikali 4 menjadi $200 ya. Nah, karena Honda Civic termasuk mobil yang cukup irit bensinnya, guys. Nah, ini gua nggak masukkan juga maintenance ya, karena asumsiin deh, ini ternyata mobilnya mobil baru. Dan juga kan kalau ganti oli itu per 10.000 km sekali. Jadi cukup lama lagi nanti buat ganti oli ya. Nah, jadi total biayanya itu $3.708. Nah, berapa kalian bisa saving? Ternyata kalian masih bisa saving $592, guys. Dengan asumsi tadi ya, salary suami istrinya $4.300. Namun, biayanya naik menjadi $3.708. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, guys. Bahwa kalian sebenarnya masih tetap bisa mempunyai mobil walaupun dengan gaji UMR. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Semoga video tadi memberikan wawasan ya. Dan disclaimer sekali lagi bahwa gue lakukan ini berdasarkan asumsi pribadi gue. Tiap orang tentu saja mempunyai lifestyle yang berbeda-beda, mempunyai asumsi yang berbeda-beda ya. Jika kalian merasa ada yang salah dari video gue, tolong tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share sekali lagi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye!